Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kegiatan pembelajaran PPKN kali ini, kita akan membahas bab 3 Kedaulatan Negara Republik Indonesia, pertemuan yang kedua. Pertemuan kali ini akan membahas bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, khususnya pada materi kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan sistem demokrasi yang lain. Baik, kita mulai. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia pada materi kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan sistem demokrasi yang lain. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Hal ini karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Sedangkan mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal sebagai berikut. 1. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmah kebijaksanaan. Yang ketiga, cara mengemukakan hikmah kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kepentingan rakyat. Keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Kelima, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Salah satu nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Kita lanjutkan. Perhatikan tabel di bawah ini sebagai perbandingan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Demokrasi Pancasila yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perseorangan. Sedangkan dalam demokrasi liberalis atau liberal, mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi atau private enterprise. Sedangkan dalam demokrasi sosialis, mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Kedua, pada demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Sedangkan dalam demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak, yaitu selalu mengutamakan 50% plus 1. Sedangkan dalam demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas.
Ketiga, dalam demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Sedangkan dalam demokrasi liberal, memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau disebut juga sekuler. Yang ketiga, untuk demokrasi sosialis, tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan. Yang keempat, pada demokrasi Pancasila tidak dikenal diktator mayoritas atau minoritas. Sedangkan pada demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara, sehingga mayoritas yang akan menentukan. Pada demokrasi sosialis hampir sama dengan demokrasi liberal. Suara mayoritas kelompok besar masyarakatlah yang menentukan segalanya. Baik, kita lanjutkan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, presiden, kepala daerah, dan kepala desa dalam sistem demokrasi di Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Kita lanjutkan. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara-cara berikut. 1. Pengisian keanggotaan MPR. Karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. 2. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Yang ketiga, pengisian keanggotaan DPD. Keempat, pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. 5. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Namun, peran rakyat tidak hanya pada kegiatan pemilu saja, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara berperan aktif, memberikan masukan, usulan, dan kritik objektif terhadap pemerintah, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara tersebut dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan jurdil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Berdasarkan penjelasan tadi, demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu.
Keunggulan tersebut antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui adanya hak milik perseorangan. Keputusan diambil dengan model musyawarah mufakat. Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Demikian pembahasan materi pertemuan kali ini. Baik, kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama, demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Kedua, pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi tentunya. Namun, peran rakyat tidak hanya pada kegiatan pemilu saja, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara berperan aktif, memberikan masukan, usulan, dan kritikan yang objektif terhadap pemerintahan, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan, melalui media massa, dan tentunya harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, kelebihan demokrasi Pancasila adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perseorangan. Selanjutnya, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Dan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Demokrasi Pancasila juga tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini ada tugas sebagai bahan latihan. Silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah kalian. Soal yang pertama, mengapa kita menggunakan sistem demokrasi Pancasila? Yang kedua, berikan 3 contoh bentuk partisipasi rakyat dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia, khususnya dalam kegiatan pemilihan umum. Yang ketiga, mengapa demokrasi Pancasila dianggap lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis? Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.